Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Palguni Edia Wibisana dari kelas B dengan nomor induk mahasiswa 2289220034, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi statistika penelitian seni. Yang pertama itu ada tujuan dari mata kuliah statistika seni itu, yaitu kita mampu memahami dan dari seluk-beluk penelitian dan diajarkan persoalan yang muncul pada penelitian. Nah, kemudian di sini ada perbedaan statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana metode dalam penelitian. Kemudian statistik adalah data atau objek yang akan diteliti dari penelitian itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada 3 metode penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan tindakan kelas. Di sini pengertian kualitatif yaitu data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan biasanya berupa kata-kata. Sementara data kuantitatif merupakan informasi yang bisa diberi nilai atau diukur. Jika data kuantitatif bisa dianalisis menggunakan analisis statik dan kualitatif tidak bisa dilakukan oleh itu. Kemudian di sini ada tindakan kelas, yaitu penelitian tindakan kelas adalah suatu kajian dalam bentuk penelitian yang bersifat reflektif atau aktif. Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada keseharian siswa yang kemudian diberikan perlakuan tertentu sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan akan lebih baik dari sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada alur pengolahan data. Yang pertama itu ada mengumpulkan data yang digunakan untuk merumuskan masalah. Kemudian di sini ada proses pengambilan data. Kemudian di sini ada proses analisis data, yang dimana kegiatan ini untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, informasi data, pembuatan model data, hingga mencari informasi penting dari data tersebut. Kemudian yaitu hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data ini nanti akan menjadi goals dari hasil penelitian tersebut. Kemudian di sini ada static inferensial adalah metode yang menggunakan rumus statistik dan hasil perhitungannya dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kesimpulan secara umum atau mengeneralisasikannya. Kemudian di sini statik induktif digunakan untuk mendapatkan data sampel, kecocokan antara populasi dan sampel. Probabilitas merupakan bagian dari bidang ilmu matematika yang berkenaan dengan kemungkinan terjadinya peristiwa. Kemudian di sini ada hipotesis, merupakan proposi yang sering digunakan untuk membuat hasil keputusan, atau hipotesis juga bisa disebut dengan dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris atau perhitungan. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi ini merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistika yang mempelajari cara penyusunan data, penyajian data yang dikumpulkan. Sedangkan statistika induktif adalah statistika yang mempelajari cara penarikan kesimpulan yang valid, mengenali populasi berdasarkan data pada sampel. Kemudian di sini ada 3 macam variabel. Yang pertama ada variabel bebas, terikat, dan terkontrol. Yang pertama itu bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya satu variabel. Kemudian ada variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh akibat adanya variabel bebas. Kemudian ada variabel terkontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.